Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Honan Channel hari ini, Minggu 11 Mei 2025, hari Minggu Paskah yang keempat, hari Minggu Panggilan. Bersama Saromo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 10, ayat 27 sampai dengan ayat 30. Pada suatu hari, Yesus bersabda, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Saudara-saudari yang terkasih, entah sudah berapa kali kita merasa bahwa doa-doa kita tidak terkabul. Akibat selanjutnya, barangkali kita merasa kecewa kepada Tuhan. Dan karena kekecewaan tersebut, lalu kita menjadi malas untuk berdoa, malas untuk ke gereja, malas untuk terlibat aktif dalam kegiatan di lingkungan atau di paroki. Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil hari ini diceritakan bahwa orang-orang Yahudi yang menjadi kecewa terhadap Yesus. Mereka awalnya sudah tidak sabar untuk mendengar dari mulut Yesus sendiri tentang identitas dirinya. Apakah Yesus itu memang Mesias yang sedang mereka nantikan atau bukan? Mereka memang sudah lelah berada di bawah penjajahan Romawi. Mereka amat menantikan hadirnya seorang Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajah Romawi itu. Namun jawaban yang keluar dari bibir Yesus adalah, "Aku dan Bapa adalah satu." Jawaban Yesus tersebut sama artinya dengan mengatakan bahwa dirinya adalah Allah. Karena jawaban Yesus ini, mereka bukan saja amat kecewa, tetapi juga tersinggung dan marah. Saudara-saudari yang terkasih, seringkali pikiran manusia berbeda dengan pikiran Allah. Manusia memang tidak bisa dilarang untuk menjadi kecewa. Namun di lain pihak, manusia diundang untuk makin mengenal Allah, sehingga makin mengenal kehendaknya atas diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan tentang kemesiasan Yesus oleh orang-orang Yahudi bukanlah sebuah pertanyaan yang hanya terjadi pada zaman Yesus saja. Sampai masa sekarang, polemik tentang pertanyaan itu terus berlangsung dan menjadi dinamika hidup menggereja. Polemik iman kekristenan seringkali menjadi bahan diskusi menarik dan topik perdebatan dalam masyarakat. Bahkan sekarang pun ramai para apologit Kristen mempertahankan keyakinan imannya terhadap serangan kelompok lain yang tidak percaya akan kemesiasan Yesus. Sadarilah bahwa sebenarnya iman bukanlah produk pikiran. Jadi beriman menjadi sangat sulit untuk dipahami bila didasari oleh pikiran dan analisa logika. Saudara-saudari yang terkasih, menjawab orang-orang yang tidak percaya kemesiasannya, Yesus mengatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan adalah dalam nama Bapanya. Itulah yang memberikan kesaksian tentang dia, dan Bapanya yang memberikan mereka kepadanya. Seperti warta Injil hari ini tadi, Yesus juga menegaskan bahwa mereka yang tidak percaya itu tidak termasuk domba-dombanya. Karena domba-dombanya pasti akan mendengarkan suaranya. Dan dia sangat mengenal domba-dombanya, dan domba-domba itu akan mengikut dia. Saudara-saudari yang terkasih, penekanannya pada kata mendengarkan, di mana
domba-dombaku mendengarkan suaraku. Mendengarkan itu merupakan kata kunci dalam kehidupan rohani. Iman diperoleh dari mendengarkan sabda wahyu Tuhan. Doa semakin lama semakin kurang berbicara, semakin banyak mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih, mendengarkan dikenal mengikut itu merupakan proses hidup beriman. Dengan mendengarkan, orang terbuka bagi sabda Tuhan dan menyerahkan diri kepadanya. Ia akan menjadi milik Tuhan, dan dengan demikian Tuhan mengenalnya sebagai domba piaraannya. Ia menaruh cinta dan perhatian kepadanya, karena ia termasuk domba-dombanya. Ada hubungan saling mengenal, ada hubungan batin, di mana domba mengikut sampai ada juga hubungan hidup. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Hubungan hidup itu begitu erat, hingga seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tuhan menjagai domba-dombanya sebegitu kuat, sehingga hanya kalau domba memang sengaja mau pergi, menyerahkan diri pada musuh, ia akan menjadi domba yang hilang. Itu karena kemauan manusia itu sendiri yang tetap bebas dan berwenang untuk memilih jalan hidupnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, bantulah aku untuk lebih sering memuji-Mu daripada merepotkan-Mu dengan permohonan-permohonanku. Curahkanlah rahmat-Mu selalu, sehingga aku senantiasa dapat memuji dan memuliakan Engkau dalam setiap kata dan perbuatanku. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.